Mitsubishi L300 diesel. Problemnya kalau kunci kontak on, lampu indikator atau lampu kontrol untuk gambar aki ya, lampu aki dan glow pemanas itu tidak hidup. Jadi kalau kita kunci kontak on, harusnya kan di sini nyalanya tuh gambar aki, gambar oli, sama glow ya, pemanas ya. Nah ini sampai akinya tekor. Terus saya pakai aki bengkel dan bisa hidup, bisa pulang ya teman-teman, karena ini saya ambil di rumah konsumen ya. Dan trouble-nya seperti ini. Coba kita kunci kontak kita on kan, kita lihat ya. Oke, kita on kunci kontak, kita lihat lampu indikator akinya tidak menyala. Coba lihat. Nah ini yang nyala hanya indikator oli saja. Sebelahnya ini kan aki nih harusnya merah nyala, kan ini nggak nyala. Sama lampu pemanasnya ya juga nggak hidup sebelah kanan. Nah jadi ini permasalahannya, sampai akinya tekor, strumnya habis, dan mesti kita ganti aki untuk sementara sampai mobil bisa dibawa ke bengkel teman-teman. Oke, langsung aja kita cari tahu ya apa sumber permasalahannya. Oke, langsung kita menuju ke dinamo ampere ya, ini atau alternator atau dinamo cas. Adanya sebelah kanan bawah ya, dekat ban depan kanan ya, depan. Oke, kita pastikan terlebih dahulu kabel 2 di sini ya. Ini kalau kunci kontak on, salah satunya harus ada strum yang masuk ya, atau harus ada arus listrik yang masuk. Dan ini sudah saya tes pen, ada ya strumnya. Dan kabelnya pastikan jangan sampai kendor atau terputus. Kemudian soketnya jangan sampai kendor juga ya, kepala soket yang menuju ke dinamo ampere. Jadi kita akan buka dinamonya ya, kita akan bongkar dinamo ampernya, kita lihat di dalamnya trouble-nya di mana teman-teman. Nanti kita akan gunakan multitester untuk mencari tahu apa permasalahannya. Simak terus ya teman-teman. Oke, karena kita mau lepas dinamo ampernya atau alternator ya, kita terlebih dahulu lepas satu kabel kepala aki seperti ini, kita copot dulu. Karena kalau kita nggak lepas, takutnya nanti ada percikan api di dinamo ampere, karena ada satu baut dari strum langsungnya. Jadi kita lepas biar aman ya, seperti ini. Baru kita buka dinamonya. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan melepas terlebih dahulu fan bell ya. Tapi sebelumnya kita lepas dulu fan bell yang bagian depan. Depan ini ada power steeringnya, pompa power steering, karena ini masih pakai power steering konvensional. Jadi kita lepas dulu bagian depannya tali kipas ini atau fan bell. Baru yang kedua kita lepas fan bell untuk dinamo ampere. Dinamo ampere itu dia ada 2 puli ya teman-teman, karena ini kan 2500 cc ya, beda sama 23. Oke, kita lepas dulu fan bellnya. Oke, dinamo ampernya sudah kita buka dan sudah kita bongkar ya dalamnya. Nah kita akan coba gunakan multitester untuk kita mencari tahu permasalahannya di sini sih. Biasanya sih trouble-nya tuh biasanya di anker ya atau rotor. Tapi tidak juga menutup kemungkinan dia ada kerusakan di bagian lain ya. Kalau untuk karbon brushnya atau cool brushnya ini masih tebal ya, masih oke. Secara kasat mata juga ini masih bagus teman-teman. Dan kita akan coba untuk mengetes, periksa di bagian rotor atau angkernya. Nah ini kita akan tester di bagian kolektor ya, yang kuning 2 ini. Kita akan coba gunakan multitester. Bisa juga sebetulnya pakai aki teman-teman, tapi kita pakai multitester saja. Oke, nanti multitesternya ya, avometernya kita putar di kali 1 boleh. Nah kita akan hubungkan kedua kolektor ini ya. Nah yang warna kuning-kuning ini ya, kita hubungkan, karena biasanya ini terputus teman-teman. Ada gulungan tembaga yang terputus ya. Bisa juga menggunakan aki sih, kabel 2 ya, tapi kita gunakan tester sama saja. Nah teman-teman boleh putar di kali 1 ya, seperti ini. Kita pakai ini ohm ya, ohm. Oke, kita akan coba tester ya. Kita pastikan dulu multitesternya berfungsi dengan baik teman-teman. Kita akan periksa. Oke, kita pastikan dulu multitesternya bekerja ya. Kita hubungkan dulu, coba testernya. Kita lihat jarumnya mesti bergerak naik ya. Oke, testernya sudah normal. Sekarang kita hubungkan kedua kolektor ini. Ya oke, kita tempelkan. Nah ini ternyata tidak sambung ya, atau tidak terhubung. Jadi besar kemungkinan ini terputus teman-teman. Harusnya ini dia nyambung ya, tidak boleh sampai terputus nih. Seharusnya dia nyambung kedua-duanya.
Nah, seperti itu. Nah, ini coba kita sekali lagi kita tes. Ya, betul, ini tidak nyambung teman-teman. Oke. Nah, jadi kesimpulannya ini terputus ya. Nah, sekarang coba kita akan cari tahu di mana putusnya teman-teman. Kita cari tahu ya. Oke, ternyata ini permasalahannya ketemu teman-teman ya. Setelah saya cari-cari, nah di sini ada kabel satu yang terhubung ke kolektornya ya. Nah, ini terputus. Nah, coba lihat. Nah, ini terputus. Ini yang menjadi penyebab kenapa angker ini tidak nyambung teman-teman ya. Jadi kita akan, karena ini masih bisa disolder ya, kita akan solder, atau mau teman-teman ganti kabel juga bisa. Yuk, kita solder aja teman-teman. Ini ya, yang penting kuat solderannya. Oke teman-teman, sekarang kita solder ya. Kita solder langsung sekarang. Kalau bisa pakai paste kayak gini supaya nempel ya, nempelnya kuat benar gitu ya. Lalu jangan lupa nanti kabel yang terputus itu, ini kan masih bisa disolder ya, masih bisa dijangkau oleh solder, jadi tidak perlu ganti kabel, kita hanya perlu sambung saja. Nanti kabelnya jangan lupa diamplas dulu atau dibersihkan terlebih dahulu ya, baru kita kasih paste seperti ini. Lalu setelah itu kita akan adakan solder teman-teman. Ya, kalau pakai paste gini dia langsung lengket nih, jadi solderannya kuat. Oke, kita solder dulu teman-teman ya. Baru nanti kita akan, setelah tersambung dan pastikan kuat solderannya, baru kita akan tester kembali teman-teman. Kita solder dulu ya. Nanti kalau teman-teman mengalami masalah yang sama, kalau misalnya pas kita cek ya, mungkin penyakitnya tidak sama seperti ini, kemungkinan lainnya itu kerusakan di IC-nya. Itu rata-rata umumnya sih seperti itu. Tapi emang paling sering di sini terputus teman-teman, seperti itu ya. Ya, setelah selesai solder, mari sekarang kita akan coba tester seperti tadi ya. Kita akan coba tempelkan kedua kolektor ini apakah sudah terhubung atau belum teman-teman. Coba perhatikan multitester ya. Kita sambungkan ke sini. Nah, oke, ini sudah bergerak ya. Jadi ini terputus teman-teman tadi ya. Inilah yang menjadi penyebab kenapa dia tidak terhubung, dan besar kemungkinan ini yang menjadi penyebab kenapa indikator aki dan glow tidak menyala teman-teman. Ini umum banget di L300 ya. Pastikan di sini teman-teman solderannya kuat ya, baru kita bisa bantu pakai lem supaya jangan short. Oke. Ya, sudah selesai teman-teman ya. Ini udah beres. Jadi ceritanya ini udah saya perbaiki yang tadi putus itu, dan yang lain gak ada masalah, tinggal kita pasangkan ke mobilnya saja teman-teman. Seperti itu ya. Oke teman-teman ya, jadi demikian video kali ini. Kalau teman-teman mengalami suatu hari nanti L300 ya atau Mitsubishi Kuda masalah yang sama ya, kunci kontak on, kemudian lampu indikator aki tidak menyala, itu hati-hati karena aki nggak ngecas ya, bisa drop ya teman-teman. Jadi kita perbaiki saja ya. Atau kalau memang tadi mau diganti rotor yang baru lebih bagus ya, atau angker yang baru lebih bagus ya teman-teman. Tapi ini bisnis solder udah teratasi masalahnya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Thank you, bye.